Apa kabar? Tentu baik dong. Ya. Bu Hevi gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Oke, sebelum mulai kita perkenalan dulu ya Bu Hevi Boleh, ya. boleh. Ini dengan siapa ya? Ya. Ini kakak-kakaknya atau ibu-ibunya ini siapa ya namanya? Boleh kok panggil aku kakak. Oke, gitu. Kakak Hevi. Iya. Ya, dan juga saya Kak Binta. Ya. Kak Binta ya. Kak Binta, Oke. iya. Salam kenal semuanya. Salam kenal buat adik-adik di rumah. Iya. Baik Kak Hevi. Iya. Hari ini kayaknya spesial banget ya. Betul, betul sekali. Kira-kira ada apa ya? Lah, ada apa ya? Untuk adik-adik apa ya? Kira-kira apa ya? Ya, kita saat ini sedang merayakan Paskah. Ya, betul. Kita Iya. merayakan kemenangan. Betul. Bersama dengan adik-adik sekolah minggu Klasis. Klasis Yogyakarta Barat. Wah, tentu rame ya. Betul, betul. Iya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ini, Ya, Kak Hevi. ya, mari. Ya, mari saya akan hantar ke dalam doa. Sikap yang baik, adik-adik. Ya, lipat tangan dan kita akan tutup mata. Kak Binta hantarkan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk merayakan Paskah bersama dengan Sekolah Minggu Seklasis Yogyakarta Barat. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Kami anak-anak-Mu duduk manis dan akan bernyanyi bersama-sama dan juga memuji Tuhan, dan sebentar lagi nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai jalannya sekolah minggu ini dan berkati setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami nyanyikan itu menjadi berkat untuk kami dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Iya. Kak Sekarang, Hevi, oke. berikutnya kita mau nyanyi nih. Ya, Iya. berarti biar kita semangat, kita berdiri mungkin ya, boleh, Kak Gita ya. boleh Nah, Kak Gita. dong. Ya. Yuk, Semuanya teman-teman, bangkit berdiri, berdiri kita untuk mau memuji menyanyi Tuhan. bersama-sama. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sampai lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya. Wah, Wah, semangat semua ya. Habis memuji, Iya. nah, nanti kita juga akan ada kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya ya, Mbak Kak Gita ya. Untuk aktivitas lainnya nanti mungkin apa ya, Pak Bita ya? Rahasia dulu dong. Tetapi sekarang setelah kita menyanyi, kita sudah semangat, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Iya. Firman Tuhan kali ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Septianisi. Septi. Adik-adik semuanya mendengarkan ya. Siap, bawa Disiapkan, Alkitab. Betul. Mm-mm. Alkitabnya disiapkan. Setelah itu telinganya dibuka lebar-lebar. Iya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betul. Iya, selamat mendengarkan Mendengarkan firman. Halo adik-adik,
Selamat hari Minggu. Selamat hari Paskah ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Sudah mandi belum ya? Belum? Ada yang sudah. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Nah, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat. Itu semua karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dalam perayaan Paskah ini. Kiranya kami dimampukan untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik merasa sukacita enggak ya? Sukacita. Kenapa? Ya, sukacita karena kita bersama-sama merayakan Paskah. Ya, meskipun adik-adik kita tidak bisa berkumpul bersama-sama jadi satu dari Klasis Yogyakarta Barat ini, dari Gereja Medari, kemudian Kebonagung, Ngento-ento, kemudian Rewulu, Sedayu, Demak Ijo, Wirobrajan, dan Jatimulyo. Itu tidak bisa berkumpul dalam satu tempat karena masih dalam suasana pandemi. Nah, tetapi adik-adik, kita juga harus bersyukur karena kita bisa bersama-sama merayakan Paskah, ya meskipun di rumah masing-masing ya secara online, ya tetapi ini patut kita syukuri sebagai berkat Tuhan. Ya, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu itu adik-adik merasakan enggak ada hujan yang deras sekali. Terus ada petir yang juga terdengar sangat keras. Dar. Kaget enggak adik-adik?
Kaget ya? Ya, ada hujan yang deras sekali, terus kemudian petir yang kencang. Ditambah lagi juga pernah ada mati lampu. Sudah hujan, ada petir, mati lampu. Kira-kira adik-adik takut enggak? Takut enggak adik-adik? Ada yang takut. Ya, kemudian mencari mamanya. Mama jangan tinggalin aku gitu ya, pengen deket-deket sama mamanya, sama ibu atau bapak atau kakaknya gitu ya. Nah, adik-adik. Nah, ketika adik-adik merasa takut, terus kemudian kalau hujannya itu reda, terus suara petirnya itu tidak terdengar lagi dan lampunya menyala. Terus kira-kira adik-adik bersuka cita enggak? Ya senang ya. Wah, puji Tuhan, lampunya sudah nyala, tidak hujan lagi dan tidak ada petir lagi. Nah, ketika suasana hujan deras, petir, kemudian mati lampu, ya wajar merasa takut. Merasa takut, terus kemudian kita juga tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya. Nah, kalau kita melihat sesuatu benda yang jaraknya jauh harus dengan lilin gitu ya. Nah, petir yang sangat kencang membuat kita takut. Nah, ketika petirnya berhenti, kita menjadi sukacita. Nah, merasa takut itu wajar, tidak apa-apa adik-adik. Nah, dalam cerita Paskah pada saat ini, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu ternyata juga merasa takut. Mereka merasa takut. Nah, pada waktu itu mereka berkumpul. Pintunya dikunci adik-adik. Di malam hari pintunya dikunci, mereka berkumpul. Mereka merasakan takut adik-adik. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu wafat di kayu salib. Tuhan Yesus disalib kemudian wafat atau meninggal. Nah, murid-murid tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka merasa takut adik-adik. Nah, ketakutan mereka itu salah satunya ya karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, nanti kalau orang-orang Yahudi itu mencari mereka, mana murid-murid Tuhan Yesus? Kemudian orang-orang Yahudi itu mencari mereka. Nah, ditambah lagi adik-adik, guru yaitu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, ini juga membuat ketakutan dalam diri para murid. Nah, kemudian adik-adik, di tengah-tengah ketakutan itu, Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus bangkit. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang pada waktu itu merasa ketakutan. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang dirasakan oleh murid-murid? Iya betul, murid-murid merasa bersukacita melihat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, memberikan damai sejahtera. Seperti tadi adik-adik ketika mendengar suara petir, dar, tuh terus petirnya berhenti. Puji Tuhan merasa sukacita. Nah, murid-murid juga merasa bersukacita dalam ketakutannya. Pasca atau setelah Tuhan Yesus wafat, ditinggal Tuhan Yesus, mereka sendirian. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena
Tuhan Yesus bangkit. Karena Tuhan Yesus menang, mengalahkan maut. Nah, seperti tema kita hari ini adik-adik. Tema yang kita renungkan dalam perayaan Paskah ini adalah kebangkitannya, kabar sukacita bagi semua orang. Jadi yang merasa sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak hanya para murid saja. Adik-adik bersukacita? Bersukacita. Nah, sukacita kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah itu juga dirasakan kita semua. Adik-adik semua merasakan sukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, berita sukacita ini kemudian adik-adik yang kita hayati bersama-sama. Nah, setelah para murid itu bersukacita setelah melihat Tuhan Yesus bersama dengan mereka, apakah hanya berhenti di situ? Tidak. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bagi mereka, menenangkan hati para murid, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, memberikan damai bagi mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan sukacita bagi para murid, tetapi Tuhan Yesus juga berkenan mengutus para murid. Nah, mereka yang bersukacita kemudian tidak hanya berdiam diri, tetapi para murid juga diajak untuk bertindak, melakukan sesuatu. Maka Tuhan Yesus mengutus mereka. Mengutus mereka untuk apa adik-adik? Ya, untuk menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada, memberitakan Injil. Nah, meskipun para murid itu memiliki kelemahan adik-adik, memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang menolong mereka supaya mereka bisa menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajak para murid supaya mereka membawa damai dengan cara mengampuni, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Nah, inilah berita sukacitanya adik-adik. Tuhan Yesus bangkit, kemudian memberikan damai bagi para murid, dan para murid juga diutus untuk menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pada saat ini juga merasakan sukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus, ya kita bersyukur karena Tuhan Yesus menang atas maut. Bukan hanya murid-murid saja yang diutus Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kalau adik-adik diutus untuk menjadi pembawa damai, kira-kira mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau? Mau. Sip, kalau mau bagus. Nah, terus bagaimana ya caranya? Caranya supaya kita bisa menjadi pembawa damai. Nah, caranya adalah dengan kita saling mengampuni. Saling mengampuni adik-adik. Contohnya, misalnya kalau adik-adik itu berbuat salah, menyakiti hati teman-teman, menyakiti hati kakak dan adik, apa yang dilakukan? Meminta maaf. Nah, kalau misalnya orang lain berbuat salah kepada kita, mereka minta maaf, diberi maaf enggak? Diberi. Nah, cara kita untuk menjadi pembawa damai adalah saling mengampuni dan juga hidup rukun. Karena dengan mengampuni itu adik-adik, kita bisa menerima
saudara-saudara kita. Kita bisa hidup rukun. Dengan mengampuni itu tidak ada pertengkaran lagi, tidak ada perselisihan lagi. Hidup kita rukun. Kita rukun dengan saudara-saudara kita, dengan kakak adik, rukun dengan teman-teman kita. Nah, ini ya adik-adik. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan berita sukacita. Tuhan Yesus yang memberi damai bagi kita, dan kita juga diajak untuk menjadi pembawa damai. Oke adik-adik, jadi seperti ini firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya, siap untuk menjadi pembawa damai, rukun dengan teman-temannya, mau mengampuni, saling mengampuni. Nah, ini buktinya adik-adik siap untuk diutus oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mengutus para murid, Tuhan Yesus memberi Roh Kudus kepada para murid, dan adik-adik juga dituntun oleh pertolongan Roh Kudus, dimampukan untuk menjadi pembawa damai. Selamat menghayati adik-adik, selamat merayakan Paskah. Sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Wah, bagus sekali firman Tuhan kita pada Ya. hari ini. Semoga semuanya bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Iya. Berikutnya Mm-mm. kita mau nyanyi satu buah lagu. Semuanya sukacita kan? Iya, Setelah kita- mendengar firman Tuhan ya. Betul. Setelah mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu dengan judul Oh, sukacitaku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Wah, ternyata semuanya sukacita nih Betul. Kak Ya, Evi. ya tadi sudah nyanyi bersemangat. Setelah itu nanti ada apa Pak Gebita? Iya, acara selanjutnya kita akan melakukan aktivitas. Tuh. Aktivitas apa? Nah, adik-adik semuanya dipersiapkan barang-barangnya, bahan-bahannya di depan meja. Betul. Setelah itu kita akan bersama-sama melakukan aktivitas Ya. yang akan dipandu oleh kakak-kakak kita. Kakak, betul. Selamat menyaksikan semuanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tadi Kak kita udah dengar firman Tuhan ya tentang Iya. apa Kak tadi firmannya?
Tentang kabar sukacita, Mbak. Nah, tentang Ya. kebangkitan Tuhan Yesus Ya. membuat kabar sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu, kita mau bikin aktivitas apa nih hari ini? Adik-adik bisa tebak nggak kita mau bikin aktivitas apa kira-kira? Menghias telur Paskah. Hmm, Udah biasa ya Udah kayaknya biasa, ya. udah Mewarnai, menggambar. warna yang menggambar juga udah biasa, Iya, Mbak. nah. Adik-adik pasti udah bosen itu. Oke, kita hari ini mau bikin sesuatu yang agak luar biasa nih. Iya. Apa nih Kak? Kita mau bikin aktivitas apa hari ini? Kita mau bikin kartu ucapan. Kartu ucapan. sukacita Paskah. Wah, kartu Iya. sukacita Paskah. Nah, Kartu sukacita apa aja Paskah. sih Kak kita bahan yang kita perlukan untuk buat kartu sukacita Paskah ini? Oke, bahannya Yang pertama yang ada pertama ada apa di kertas tebal atau kertas Iya. buffalo. Nah, kertasnya nggak harus kertas buffalo ya adik-adik, bisa kertas yang lainnya, yang penting cukup tebal untuk nanti bisa di print mengikuti pola yang sudah disediakan. Nanti adik-adik bisa minta tolong kakak pendamping ataupun mama papa di rumah untuk minta tolong di printin dong polanya biar bisa bikin kartu sukacita Paskah. Selanjutnya ada apa Kak? alatnya. Kita butuh ada gunting, Terus? kemudian ada lem ataupun double tip. Terus kita juga ada pewarna ya. Iya, ada pewarna, Ya. ada krayon ataupun bisa spidol, Boleh terus spidol ada juga hiasan tambahan, nanti kita bisa pakai kertas warna ataupun atau kapas. kapas. Ya, adik-adik bisa nyiapin kapas juga ya. Bisa juga pakai tali ataupun pakai pita, Pakai pokoknya pita, apapun boleh. yang ada di rumah yang adik-adik punya, dan adik-adik bisa berkreasi semenarik mungkin untuk membuat kartu Paskah ini. Oke, langkah yang pertama apa nih Kak yang kita mau buat? Oke, langkah pertama Nanti ya kalau udah di print hasilnya bisa jadi dua bagian dalam satu kertas buffalo seperti ini, atau bisa juga di print jadi full yang ukurannya lebih besar. Nah, kali ini kakak mau nge-print ukurannya untuk jadi dua bagian ya. Jadi pertama kita potong dulu sesuai polanya. Sesuai polanya kita potong akan menjadi seperti ini. Tada! Ini ada kepala kelinci nggak sih Kak? Iya, itu ada kepala kelinci. Nah, ada kepala kelinci sama dua telinganya yang kecil nih. Terus habis itu kalau udah dipotong diapain Kak? Setelah dipotong, adik-adik juga siapin foto ya. Iya, bisa Foto, ya. disiapkan Jadi foto nanti- ataupun gambar. Ya, boleh foto, boleh gambar. Nanti adik-adik siapkan sebesar ini ya, yang ada di tengah ini. Kan di situ ada tulisannya tempel gambar atau foto di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bisa juga warnai nih. Kan tadi ada dua telinga kecil nih. Buat Ya. apa sih dua telinga kecilnya? Ya. Nah, kita bisa warnai sesuka kita. Ya. Mau warna merah, mau warna hitam juga boleh. Boleh, Disesuaiin apa ya. aja. Kelinci Iya. biasanya warnanya apa? Putih, coklat ya Putih, kan? coklat, merah juga boleh. Pokoknya terserah adik-adik. Adik-adik pengen warna biru atau warna ungu boleh, warna hijau juga boleh. Pokoknya terserah adik-adik, sekreatif adik-adik semuanya. Betul. Iya. Kalau misalkan udah diwarnai, selanjutnya Kita mulai tempel foto atau gambar di sini ya. Nah, adik-adik di sini Mbak Gita sudah punya foto. Ini Mbak Gita pakai foto Mbak Gita sendiri. Nanti disesuaikan di sini ya adik-adik ya ukurannya dengan lingkaran ini. Oke. Oke, kita potong dulu Kak Gita memotong, Kak Christine mewarnai, oke? Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita lem ya. Boleh pakai double tip, boleh pakai lem yang basah seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan udah ditempel seperti ini fotonya, nah kita akan menghias nih. Kali ini kita akan menghias menggunakan kapas. Oke, kita lem dulu sekelilingnya. Dari sini.
adik-adik ini nggak harus pakai kapas ya. Misalkan adik-adik mau adanya, oh kak aku adanya tali, nggak apa-apa, nanti pakai tali dilingkar-lingkarin, dililitin. Atau misalkan kak aku adanya pita nih di rumah, ya udah nanti pakai pita juga bisa ditempel-tempel atau dipotong-potong sesuai kesukaan adik-adik semua. Kalau misalkan adik-adik punya kapas yang bentuknya kotak seperti ini, nanti adik-adik bisa tarik-tarik ini ya. Tarik-tarik bisa tempel. Oke, terus sekarang bagian telinganya kita kasih lem. Terus kita kasih kapas lagi. Selanjutnya tadi kita udah warnain 2 telinga kan yang kecil tadi. 2 telinga yang udah kita warnain tadi kita tempelin lem juga, kita kasih lem. Terus kita tempelkan di atas kapas yang bagian telinga. Oke, jadinya akan seperti ini. Oke, ya, dah sudah jadi. terus Lucu kabar banget kan? sukacitanya di mana kak itu ya? Iya ya, di mana ya? Kan ini ada foto, terus udah ada juga penuh foto, kapas. udah. Nah, kabar sukacitanya di bagian mana ya? Ayo tebak di bagian mana? Iya betul. Ini, nah nanti di sebaliknya kita tulis ya adik-adik ya. Di sini kita tulis apa, Kak Christine? Kita akan mengabarkan sukacita kebangkitan Tuhan. Nah, itu bebas, bisa adik-adik tulis kayak hore Tuhan Yesus bangkit, atau bisa juga adik-adik tulis hore sukacitaku penuh di hari Paskah. Pokoknya apapun yang menurut adik-adik itu adalah kabar sukacita dan adik-adik ini bagikan ke orang-orang terkasih. Adik-adik tulis di sini ya. Ya. Oke, kita tulis apa ya Kak sekarang? Oke, jadi yang bagian sini kita tulis hore. Yesus telah bangkit. Oke, yuk kita tulis yuk. Nah, kalau sudah di sisi sebelahnya kan ini masih kosong nih. Karena ini hari Paskah, kita pasti ingin mengucapkan selamat Paskah dong untuk teman-teman kita semua. Jadi di sini kita tuliskan selamat Paskah. Oke, kita tulis selamat Paskah. Nah, terus karena kita mau kasih ini ke orang-orang terkasih, jadi harus ada namanya dong. Siapa sih yang mau kita kasih? Misalkan nih Kak Christine mau ngasih ini buat Kak Gita. Jadi nanti Kak Christine akan tulis di sini untuk Kak Gita. Nah, udah jadi deh. Udah Ini jadi. jadi yang versi kecil. Terus kalau misalkan adik-adik ngeprintnya tadi yang versi besar, nanti akan jadi kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Lucu banget ya fotonya Kak Gita, cantik banget gak sih? Oke, nah tujuannya apa sih adik-adik kalau kita bikin kartu ucapan Paskah, sukacita Paskah ini Kak, kira-kira Kak? Tujuannya apa ya? Kenapa sih kan bisa ya diucapin langsung atau via chat gitu kan, video call gitu kan lebih cepet ya daripada Iya. kita bikin-bikin kayak gini. Itu kenapa Kak Gita? Karena kalau misalnya cuman dari HP, cuman baca gitu kan kayak nggak ada yang berkesan ya Kak ya. Jadi teman-teman kita atau saudara-saudara kita pasti lebih suka kalau ada sesuatu kayak seperti apa ya, kenang-kenangan gitu ya, sesuatu yang bisa dilihat, dipegang dan dirasain gitu. Jadi ya kayak kado aja ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Seperti Jadi itu. dengan kita membuat kartu sukacita Paskah hari ini, kita bisa mengabarkan sukacita kebangkitan Tuhan ke orang-orang terkasih kita dengan hasil karya kita sendiri Iya, ya dengan Kak hasil ya. karya kita sendiri. Gitu. Nah, adik-adik hasil karyanya udah jadi. Terus katanya ini akan dilombakan juga nggak sih Kak? Oh iya benar. Ya, jadi setelah adik-adik buat, nanti jangan adik-adik buang gitu aja ya. Nanti bisa difoto ya Mbak ya? Iya, difoto terlebih dahulu, terus nanti dikirimkan ke kakak pendamping sekolah minggu masing-masing untuk dilombakan. Nanti Iya. akan mendapatkan hadiah Hadiah.
dari kakak-kakak pengurus Komisi Anak Klasis Iya. Jakarta Barat. Hadiahnya Oke. apa sih? Hadiahnya apa ya? Ada deh. Hadiah, pokoknya menarik. Jadi Iya. dibikin semenarik mungkin, sebagus mungkin dari hati. Pokoknya Iya. nanti, ya kan. Oke, ini udah selesai aktivitasnya. Oke. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Oke, gimana adik-adik? Aktivitasnya sudah dikerjakan? Harus dikerjakan Ya, ya, Kak Evi ya. betul, Karena betul apa, Kak Vita. Evi? Karena nanti dari hasil karya adik-adik semua yang di rumah akan diberi hadiah nih. Di foto juga, nanti di foto hasilnya yang terbaik akan mendapatkan hadiah nanti dari masing-masing gereja Iya. yang akan memberikan untuk Betul. hadiah aktivitas yang telah dilaksanakan hari ini gitu ya Kak Betul Vita. sekali. Jadi silahkan hasil karya aktivitas hari ini silahkan difoto, boleh dikumpulkan ke kakak-kakak betul. guru sekolah minggu juga boleh. Iya, Setelah boleh. itu nanti dari guru-guru sekolah minggu gereja Masing-masing, masing-masing akan mengumpulkan kepada panitia. Betul sekali ya. Mari kita berkreasi semua ya adik-adik, Oke. biar nanti dapat hadiahnya Kak Gibita ya Hadiahnya gitu. tentu menarik-menarik dong, Betul Kak. sekali. Tapi untuk hadiah kita rahasiakan ya. Rahasia banget. Rahasia begitu. Tunggu ya nanti setelah hasil karya adik-adik pastinya akan dinilai. Nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari masing-masing guru pendamping sekolah minggu dari Yeay. adik-adik gitu. Tunggu ya. Ditunggu semuanya. Oke, Oke. tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat ya, tentu dengan penuh sukacita. Betul. Setelah itu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan Betul ya. dan sudah melakukan aktivitas penerapan. Ya, betul. Nah, tapi sayang nih, kita sudah ada di sudah masuk penghujung ya, acara. Betul. Iya, sebagai Terus lagu apa penutup. ini ya? Lagu ya? Kita Iya, nyanyi betul. lagi ya, Kita Kak nyanyi Vita? lagi. Oke, Sebagai Kak lagu Vita. penutup kita akan Menyanyi. menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, tunggu Oke, dulu ya. karena kita harus ada iringan. Betul, betul. Mari semuanya bangkit berdiri Berdiri lagi. lagi. Kita mau menyanyikan Menunjukkan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, sudah berdoa pembuka, sudah mendengarkan firman, sudah membuat aktivitas bersama kakak-kakak pengurus Komisi Anak Klauyuba ya. Nah, kita sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu kita mau tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Oke, sikap doa yang baik, tangannya dilipat, kita pejamkan mata, mari kita berdoa, balik hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti acara sekolah minggu bersama pengurus Klasis Yogyakarta Barat. Dan kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga sudah membuat aktivitas Tuhan.
Tuhan, acara pada pagi hari ini sudah selesai Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini dapat berguna dan dapat kami terapkan di kehidupan kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Adik-adik, halo. halo semuanya. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sedih banget ya, Ya Kak betul, Hevi. udah mau selesai Udah ya. mau selesai. Tetapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu di gereja masing-masing Masing-masing. untuk melaksanakan sekolah minggu. Oke, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Yesus memberkati. Dadah.